Baiklah, yang pertama yaitu konsep ilmu pengetahuan sosial, membahas hubungan antara manusia dan lingkungannya, lingkungan masyarakat di mana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya. Pembelajaran IPS membantu siswa dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikan semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya. Pengertian pengembangan pembelajaran IPS di SD. 1. Pengertian pengembangan. Pengembangan berasal dari kata kembang yang berarti menjadi bertambah sempurna, kemudian mendapatkan imbuhan pe dan an yang berarti proses. Sehingga pengembangan di sini berarti usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna. Sedangkan pengertian pengembangan pembelajaran IPS di SD, pengembangan pembelajaran IPS di SD berarti penyempurnaan tujuan, isi pembelajaran, metode, media, dan strategi dalam kegiatan belajar mengajar IPS pada jenjang sekolah dasar. Pembelajaran IPS yang perlu dikembangkan yaitu keterampilan dasar yang harus dikembangkan dalam pembelajaran IPS menurut Baks Dejudjo Suraditsastra 1993, yaitu keterampilan berpikir, keterampilan akademik, keterampilan ilmiah, dan keterampilan sosial. Makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Pengertian kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka atau IKM merupakan salah satu program prioritas lintas unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang melibatkan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Pengembangan kurikulum 2013 ini diharapkan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang integrasi. Adapun elemen yang berubah pada kurikulum 2013 ini adalah pada standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Ada 3 opsi implementasi kurikulum merdeka yang tersedia bagi satuan pendidikan yang akan mendaftar. Yang pertama yaitu mandiri belajar, di mana satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya, serta menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, mandiri berubah, di mana satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya serta menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Yang ketiga, mandiri berbagi, di mana satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya serta menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pembelajaran dan asesmen.